Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosit Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab optika geometri, khususnya pada bagian yang ketiga yaitu tentang lensa. Berikut ini ada soal berkaitan dengan susunan dua lensa. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada dua buah lensa cembung disusun sedemikian rupa sehingga sumbu utama itu saling berimpit. Kemudian jarak antara kedua lensa adalah 1 meter. Lensa pertama itu memiliki fokus 20 cm dan fokus lensa kedua adalah 30 cm. Nah, di sini ada sebuah benda yang tinggi 4 cm berdiri tegak di depan lensa pertama pada jarak 30 cm. Jadi tingginya 4 cm, jaraknya 30 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan perbesaran total yang terjadi itu berapa? Oke, Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada sumbu utama ya, SU. Lalu ini ada fokus yang pertama, di kiri ini adalah titik fokusnya F1. Nah, di soal diketahui bahwa ini nilai fokus lensa cembung yang pertama adalah 20 cm. Selanjutnya jarak lensa pertama dengan lensa kedua itu adalah 1 meter ya, atau 100 cm. Jadi ini lensa yang kedua. Oke, ini Sobat 100 gambarkan letak titik fokus untuk lensa yang kedua yaitu F2, yang mana diketahui di soal jarak fokus lensa kedua adalah 30 cm. Berikutnya di sini ada benda berdiri tegak dengan jarak 30 cm, berarti S1 itu sama dengan 30 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai perbesaran total? Oke, Sobat 100, karena yang diketahui seperti ini ya, maka untuk mendapatkan nilai perbesaran di sini ada beberapa step perhitungan. Yang pertama, Sobat 100, itu gunakan rumus umum lensa 1/f1 sama dengan 1/s1 ditambah 1/s1 aksen. Ini untuk lensa yang pertama ya. Jadi masukkan saja nilai fokusnya 20 cm, letak benda 30 cm, sehingga 1/20 itu sama dengan 1/30 ditambah 1/s aksen 1 ya. Nah, berikutnya gimana nih? Ini 1/30 pindah ruas ya, jadi pengurangan. Maka 1/s aksen 1 atau 1/s aksen itu sama dengan 1/20 dikurangi 1/30. Karena penyebutnya belum sama, 20 dan 30, KPK-nya berapa? 60 ya. Jadi kita buat ke bentuk per 60. Maka 1/20 berubah menjadi 3/60. Yang 1/30 berubah jadi 2/60. Langkah berikutnya kita tuliskan 1/s1 aksen sama dengan, yaitu 3 dikurangi 2/60 ya. Ini ingat ya, bentuk 3 dikurangi 2 asalnya dari mana ya. Nah, ini kalau dihitung sangat sederhana sekali ya. 3 dikurangi 2 itu hasilnya 1. Jadi 1/s1 aksen itu sama dengan 1/60 ya. Ini bentuk sepernya, berarti untuk S1 aksen tinggal dibalik saja. S1 aksen itu nilainya sama dengan 60 cm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, langkah berikutnya setelah dapat letak bayangan dari lensa pertama, kita gunakan rumus panjang lensa atau jarak dua lensa. Itu rumusnya adalah D sama dengan S1 aksen ditambah S2. Nah, ini masukkan jarak lensa 1 meter atau 100 cm. Nah, S1 aksennya adalah 60 cm, sehingga di baris berikutnya kita tuliskan 100 itu sama dengan 60 ditambah S2. Untuk dapat S2 berarti angka 60 pindah ruas jadi pengurangan. Maka S2 itu sama dengan 100 dikurangi 60, hasilnya 40 ya Sobat 100. Nah, berikutnya nih, bagaimana caranya? Sudah ada letak benda menurut lensa 2. Maka kalau S2 sudah ada, kita bisa gunakan rumus umum lensa ya. Jadi untuk lensa yang kedua pakai rumus umum lensa juga. Maka kita tuliskan di sini 1/f2 sama dengan 1/s2 ditambah 1/s2 aksen. Masukkan fokus lensa kedua 30 cm, letak benda menurut lensa kedua adalah 40 cm. Sehingga kita tuliskan di sini
1/30 sama dengan 1/40 ditambah 1/S2 aksen. Nah, cara hitungnya gimana? 1/40 pindah ruas jadi pengurangan ya. Maka 1/S2 aksen itu sama dengan 1/30 dikurangi 1/40. Nah ini kan penyebutnya belum sama ya, 30 sama 40 KPK-nya itu adalah 120 ya. Maka yang 1/30 berubah jadi 4/120, yang 1/40 berubah menjadi 3/120. Sehingga 1/S2 aksen itu sama dengan 4 dikurangi 3/120. Ketemu berapa Sobat 100? 4 dikurangi 3 itu hasilnya 1 ya. Jadi 1/S2 aksen itu hasilnya adalah sama dengan 1/120. Nah karena ini bentuk sepernya, maka S2 aksen itu sama dengan 120 cm. Nah ini adalah letak bayangan ya. Jadi bayangannya itu mungkin ada di sini ya. Ini jauh sekali 120. Nah berikutnya kalau S2 aksen sudah ada, S2 tadi sudah kita hitung, maka kita bisa hitung nilai perbesaran totalnya. Yang mana kalau ini ada dua lensa berarti M total itu sama dengan M1 kali M2. Nah gunakan rumus perbesaran ya. M itu S aksen per S. Sehingga ini kita tuliskan ya, untuk M total itu sama dengan S1 aksen per S1 kalikan dengan S2 aksen dibagi S2 per S2 ya. Oke, masukkan angkanya. S1 aksen 60 cm, S1 30 cm, S2 aksen itu 120, S2-nya 40, sehingga perbesaran total itu sama dengan 60 dibagi 30 kalikan dengan 120 dibagi 40. Nah, 60 dibagi 30 hasilnya 2, 120 dibagi 40 hasilnya 3, maka perbesaran total itu sama dengan 6 kali 2 kali 3 itu hasilnya 6 ya. Oke ya Sobat 100, sampai sini bisa dipahami ya. Ini jawaban akhirnya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini kalau ada dua lensa, jaraknya diketahui, letak benda menurut lensa satu ada, panjang fokus masing-masing lensa ada. Maka untuk mendapatkan perbesaran di sini ada beberapa step perhitungan ya. Yang pertama gunakan rumus umum lensa, yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah Sobat 100 tinggal masukkan saja angka-angka yang diketahui di soal. Sobat 100 lakukan perhitungan, ketemu letak bayangan menurut lensa 1. Oke, kalau S1 aksen sudah dapat, maka langkah yang kedua Sobat 100 gunakan rumus jarak dua lensa, yaitu D sama dengan S1 aksen plus S2. Nah masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu S2. Oke, ini langkah kedua ya. Nah langkah berikutnya, langkah ketiga, jika S2 sudah kita hitung, F2 sudah diketahui di soal. Langkah ketiga adalah gunakan rumus umum lensa, yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Karena ini untuk lensa yang kedua, ini kasih tanda di bawah ya. Ini namanya indeks atau dummy, yaitu tuliskan ini angka 2, berarti untuk lensa 2. Nah masukkan angkanya, lakukan perhitungan, ketemu S2 aksen. Ini adalah bayangan menurut lensa 2. Setelah itu langkah terakhir Sobat 100, untuk menghitung perbesaran total itu sama dengan M1 kali M2, karena di sini ada dua lensa ya. Nah ingat rumus perbesaran itu S aksen per S. Jadi kita dapatkan bentuk ini, M total sama dengan S1 aksen per S1 kalikan dengan S2 aksen per S2. Masukkan angkanya, lakukan perhitungan, ketemu nih perbesaran total itu berapa. Begitu ya Sobat 100, bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya. Itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.